tetap berlanjut atau sementara stop dulu? Bukan sementara, selama dia tidak ada etikat baik, kita udah ngeluarin surat resmi pemutusan kerjasama. Itu sudah. Benar-benar udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Ya? Ya, artinya kan ada banyak kewajiban yang belum beliau tunaikan. Wajibannya tunaikan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah saya didampingi oleh tim kuasa hukum kami ya, dengan Pak Teguh. Alhamdulillah, nama lengkap Abang Teguh Margono. Siap. Sebelah kanan saya Kejari Cermat nih. Alhamdulillah. Bapak Timur artis. Masya Allah. Jadi saya sudah banyak bercerita dan menyampaikan semua kronologis secara keseluruhan. Sudah banyak diserap dan difahami oleh beliau, bahkan sudah disikapi. Ada keterkaitan kerjasama antara saya sebagai pendakwah, kemudian juga dengan yayasan kami Darul Azkia, dan dengan tim di lapangan dengan nama Tim Safari Dakwah Indonesia Sumatera Utara. Untuk nama gimana Bang? Aman sebut? Oke, yang diketuai langsung oleh Saudara Asnur Hussein. Seperti apa kronologis, kemudian case-nya bagaimana, dan apa namanya sikap kami seperti apa, dan kira-kira solusi yang maslahat dan keluargaannya bagaimana. Nah, selebihnya biar beliau yang menyampaikan. Gitu. Baik, rekan-rekan semua, hari ini memang kita press conference ini kita sampaikan berkaitan dengan adanya dugaan penipuan yang dilakukan oleh saudara Asnur Hussein ya. Kenapa hari ini kita sampaikan di media? Oleh karena tadinya memang kita mau yang soft ya. Namun ada beberapa DM ke Ustadz, ini menyangkut nama baik beliau. Artinya dikhawatirkan seakan-akan nama beliau digunakan, ada uang yang masuk ke beliau. Itu yang memang harus kita antisipasi dan kita sampaikan ke rekan-rekan media semua di sini. Seperti itu. Untuk jumlah uang sendiri berapa nih, Bang? Untuk jumlah kisaran di atas 100. Itu yang digunakan oleh yang patut diduga oleh saudara Asnur Hussein, seperti itu. Jadi kisaran 100 jutaan. Tapi uang tersebut Ustadz sendiri apakah pegang atau langsung dari si Asnur tersebut? Uang itu kita Ustadz nggak pegang, nggak pegang sama sekali ya. Jadi artinya uang tersebut memang digunakan atau digelapkan oleh yang bersangkutan, seperti itu. Nah berarti kan ini, Bang, bisa dibilang dananya tersebut sendiri maksudnya ke rekening mana sih Bang sampai terjadinya penggelapan ini sendiri? Ya pastinya ada yang digunakan oleh mereka langsung. Gitu. Diduga mereka langsung menggunakan seperti itu. Mungkin boleh jelasin lagi Bang, itu di mana ada indikasi penggelapannya itu loh Pak? Indikasinya gini, ini kan harusnya uang tersebut masuk ke yayasan, ya kan? Tapi yang bersangkutan itu langsung menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Jadi bisa juga digunakan yang katanya digunakan untuk kegiatan safari dakwah ini. Tapi kenyataannya kan memang ini semua masuk ke yang bersangkutan, seperti itu. Berarti uang tersebut nggak masuk di Yayasan Darul Azkia ya Bang? Boleh dikatakan demikian. Jadi langsung masuk rekening pribadinya si Asnur ya? Ya. Yang sebesar Itu nggak banyak ya, ada nggak hanya satu, jadi ada terjadi ada beberapa transaksi seperti itu. Bang, bisa dijelasin Bang, transaksi itu didapat dari hasil apa itu?
Jadi ini kan sebetulnya kegiatan dakwah ya. Dakwah ini kan sebetulnya mulia tujuannya gitu. Cuma hanya saja di dalam hal pendapatan atau yang memang didapat itu cara penggunaannya yang memang disalahgunakan seperti itu. Nah, Ustadz, setelah adanya seperti ini nih, gonjang ganjing seperti ini, sudah ada etiket baik dari pihak sebelah Iya. untuk melakukan misalnya kayak omongan Oke. secara Ya, keluargaan gitu. jadi gini, kami dari tim kuasa hukum memang telah menyampaikan layangan somasi. Somasi pertama, memang kita ada komunikasi. Nah, harapan kami sebenarnya di bulan ini harusnya minimal ada dana yang masuk. Nah, Etikat baik lah ya. etikat baik lah ya. Cuman hingga saat ini WA kami, WA saya juga hanya dibaca saja. Itu bacanya juga lama ya. Dari tanggal berapa ya? Kalau nggak salah 18 April itu mungkin baru dibaca. Mungkin lagi mikir kali gitu. Wah, uangnya kemana gitu kan? Gitu. Seperti itu. Jadi kami berstatement kepada yang bersangkutan untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Kita kasih batas waktu 3 kali 24 jam gitu. Jadi tetap ini karena apa ya? Kami mendampingi ustadz gitu kan. Jadi ustadz ini masih legowo ya. Jadi pengennya tetap secara kekeluargaan gitu. Jadi kita kedepankan musyawarah gitu. Jadi diharapkan setelah press release ini yang bersangkutan ada etikat baik. Karena yang saya dengar yang bersangkutan juga pernah menginap di sini, tidur di sini juga gitu. Artinya sudah ada kedekatan emosional antara Ustadz Zaki dengan yang bersangkutan. Nah, kan yang sangat disayangkan adalah bahasa kita orang Betawi nih ya, lu udah tidur di sini, kok tega-teganya sampai menggunakan dana yang seharusnya tidak digunakan oleh yang bersangkutan, gitu seperti itu. Bang, ini selain duit, apa lagi bagian dari Ustadz, Bang, yang dirugikan? Selain uang. Saya mengedepankan karena bermunculan ada DMK yang bersangkutan, itu ini menyangkut pencemaran nama baik. Jadi artinya gini, ketika di DM, artinya orang bisa saja berasumsi, oh jangan-jangan Ustadz Zaki nih menggunakan dana tersebut. Jadi saya pastikan 100% klien kami sama sekali tidak seperti yang di DM oleh yang bersangkutan. Tapi yang DM itu rata-rata orangnya baik semua. Tapi ini baru sekian ya Tati, baru ada satu aja. Khawatirnya nanti ada bermunculan lagi. Oleh sebab itu kami minta ya dengan secepatnya yang bersangkutan untuk segera menyelesaikan permasalahan ini gitu. Bang, berarti yang itu adalah bisa dibilang korban baru kah seperti apa? Ya, makanya awal kita memang somasi di bawah 100. Tapi ternyata bermunculanlah sampai di angka 100-an ini. Bisa saja nanti ada bermunculan angka-angka baru gitu. Maka dari itu kita harus bendung ini. Jangan sampai tiba-tiba ini ada si A lagi yang DM Ustadz Zaki, ada si B lagi, besok si C, si D, itulah. Jadi kita pengen, harapan kami sesegera mungkin yang bersangkutan untuk datang ke Jakarta, seperti itu. Nanti bisa dibilang yang bersangkutan itu memakai nama Yayasan Zaki, seperti itu, di luar sana, atau gimana? Dapat diduga demikian. Karena pastinya emang yang bersangkutan punya nama. Yang punya namanya beliau. Artinya orang ini produk, bisa saja dengan sebuah produk gitu. Tapi kan beliau ini dakwah. Niatan itu dakwah, bukan untuk menjual dari sisi agama seperti itu. Kita berdakwah seperti itu. Tapi Ustadz sendiri kenal sama Asnur itu kapan sih? Maksudnya dari kapan dan akhirnya memutuskan oke kita mau kerja sama dengan Pak Farida Pulani sendiri gitu. Ya sebenarnya sih udah lama ya kenal awal. Kita kerjasama pernah di Kalimantan yang akhirnya beliau mau kerjasama itikat baik, gimana kalau dengan yayasan saya gitu. Saya bilang ya nggak ada masalah, yang penting transparan dan lain sebagainya kan. Tapi dalam perjalanannya dari yang terakumulasi secara total itu dari berbagai sumber dan itu banyak hak-hak pihak yang terkait di Safari Dakwah yang belum tertunaikan kewajibannya. Itu yang mau kita ajak saudara Asnur Husain ini buat duduk bareng
Karena saya pribadi udah capek gitu loh, sebagai saya anggap keluarga bang ya. Saya sendiri udah WhatsApp, udah apa, selalu jawabnya ya gimana gitu. Di hari nggak ketemu gimananya kan, solusinya nggak ada. Jadi udah saya serahkan langsung ke beliau, Pak Teguh, minta tolong dibantu. Nah, karena bagaimanapun kita ini termasuk cukup cara yang bijak dan maslahat, elegan. Di press conference ini kita cuma pengen 3 kali 24 jam beliau datang ke Jakarta, ada itikat baik gitu loh. Kan selama ini udah kita WhatsApp, udah kita telepon, nggak ada itikat baik buat ngedatengin kita gitu loh. Itu sih yang kita mau. Yuk duduk bareng. Ini yang kita urus dakwah gitu. Jangan sampai ada hal-hal yang saling nggak enak jadi mutusin silaturahim kan gitu. Nah, ini ya, Ustadz begitu ya. Jadi sudah dirugikan, tapi tetap jangan sampai memutus tali silaturahim. Nah, oleh sebab itu tolong ya, Bung Asnur segera datang ya, jangan menunda-nunda waktu. Segera datang ke Jakarta. Anda pernah tidur di rumah ini, jadi tolong Anda segera datang. Seperti itu. Tapi Ustadz tahu kalau ini ada penyimpangan dari segi keuangan sendiri tidak transparan, itu dari mulai kapan sih? Ya sebenarnya kalau data sih ada semua lah. Intinya kalau kita diminta laporan keuangan, data, kita ada semua. Per tanggal berapa sudah tidak ada laporan, per bulan apa udah nggak ada bukti-bukti, lengkap semua udah kita pegang. Intinya dalam hal ini kita cuma pengen ngajak duduk bareng, silaturahim 3 kali 24 jam. Kalau dengan ajakan ini pun nggak mempan kata orang Betawi, ya abang gas saya lah bang, berserah. Siap. Jadi ini kan pasal yang patut diduga adalah 372, 378. Jadi dengan ancaman hukuman lebih kurang 4 tahun. Jadi seperti itu. Ya saya yakinlah karena ini kan sebetulnya Asnur Hussein ini kan banyak belajar di sini. Ya paling tidak dia harus memikirkan langkah selanjutnya. Ayo, ini kan masih dibuka diri untuk silaturahim gitu. Kalau Ustadz begitu, jadi silaturahim nomor 1. Nah, kalau kita beda ya bang ya. Silakan Om Ratno mungkin ada sampaikan. Ya, kalau dari kami sebagai kuasa hukum, intinya sih Ustadz ini maunya mediasi ya. Intinya nggak neko-neko ini sebetulnya. Dari somasi kemudian dikasih 3 kali 24 jam supaya tidak putus silaturahmi kata Ustadz bilang. Ayo secara baik-baik datang ke rumah ini yang memang pernah tinggal di sini Pak Asnur Hussein. Mailing itu, walaupun memang kita sudah siapkan pasal-pasal yang memang nanti akan terimbas dari Ustadz supaya Ustadz ini namanya tidak tercemar, tidak nama baiknya namanya Ustadz ya. Banyak sih yang mendompleng kemudian menyalahgunakan dan sebagainya, jangan sampai seperti itu. Paling itu sih kita sampaikan. Ustaz, dengan adanya kasus ini tim safari dakwah Indonesia masih tetap berlanjut atau sementara stop dulu? Bukan sementara. Selama dia tidak ada etikat baik, kita udah ngeluarin surat resmi pemutusan kerjasama. Itu sudah. Benar-benar udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Ya? Ya, artinya kan ada banyak kewajiban yang belum beliau tunaikan. Wajibannya tunaikan dahulu. Nah, Setelah itu belum tentu lanjut. Kita bicarakan dahulu supaya tidak terjadi seperti ini lagi. Berarti bisa dibilang menegaskan kembali banyak yang berarti dia ini Asnur ini mencatut nama Ustadz untuk melakukan open donasi yang bisa dibilang di sini kan untuk Palestina masih berjalan gitu kan. Jadi ya intinya sih kan gini ya, kalau dalam agama kita kan satu-satunya hal yang kita bawa mati kan urusan utang gitu. Karena gimana pun beliau ini kan saudara saya juga, jadi jangan sampai kita nggak ngingetin gitu. Nah dengan cara inilah kita ngingetin, karena bukan sekedar hak yayasan, hak pihak-pihak lain yang terkait di safari dakwah ini, banyak hak orang yang harus beliau tunaikan itu, termasuk beberapa ustadz juga yang pada akhirnya DM ke saya. Nah kan saya nggak mau sesama ustadz nanti dinilainya nih Ustadz Zaki kok yayasannya donasi tapi
hak kaminya mana itu maksudnya. Tak tersalurkan. Tak tersalurkan. Gitu. Cukup ya teman-teman ya. Mungkin ke depannya Ada lagi? apa yang pengen Ustadz lakukan selain menunggu 3 kali 24 jam? Nah, beliau nih. Gimana, Bang? Coba diulangi. Biar lebih jelas lagi coba. Kalau dalam 3 kali 24 jam Ya. beliau tidak ada respon, Tadi sudah saya jawab. Gas. Apabila ternyata tidak ada itikat baik, maka kita gaskeun. Ya, gaskeun itu kita akan buka laporan ke pihak yang berwajib. Seperti itu. Ya. di mana Bang? Kita akan buka sesuai dengan ini ya, langsung ke Polda Metro. Cukup ya teman-teman ya. Cukup kawan-kawan. Oke. Terima Ya. kasih. Siap. Terima kasih semuanya. Kopi lagi. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.